Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karuliane. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas penilaian akhir tahun untuk tahun ajaran 2022-2023 jenjang kelas 8 mata pelajaran PJOK. Nah, untuk persiapan kalian PAT tahun ini atau UKK ya, ujian kenaikan kelas. Nah, di sini kita yang akan membahas soal pilihan ganda. Langsung saja kita mulai di nomor satu. Perintahnya adalah pilih salah satu jawaban A, B, C, dan D yang kamu anggap paling benar pada lembar jawaban yang telah disediakan. Satu, tujuan utama latihan kebugaran jasmani adalah A. Meningkatkan daya tahan tubuh, B. Meningkatkan kelentukan persendian, C. Mempertahankan dan menselaraskan kondisi tubuh dalam kehidupan sehari-hari, D. Meningkatkan kecepatan. Nah, di sini adalah jawaban yang paling benar adalah C. Mempertahankan dan menyelaraskan kondisi tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 2, aktivitas fisik. Aktivitas latihan fisik dalam pembelajaran kebugaran jasmani berguna untuk meningkatkan A. Daya tahan, B. Kelentukan persendian, C. Daya tahan, kelenturan, kecepatan, kekuatan, dan kelincahan, atau D. Kekuatan otot. Aktivitas latihan fisik dalam pembelajaran kebugaran jasmani itu manfaatnya adalah tidak hanya satu, tapi ada banyak. Ya. Dan jawaban yang paling benar adalah C. Daya tahan, kelenturan, kecepatan, kekuatan, dan kelincahan. Nomor 3, gerakan latihan sit up adalah salah satu bentuk senam atau bentuk latihan kebugaran jasmani. Gerakan tersebut digunakan untuk melatih otot A. Kaki, B. Tangan, C. Pinggul, D. Perut. Sit up, yaitu gerakan duduk kemudian terlentang, itu untuk melatih otot perut. D. Nomor 4, salah satu bentuk latihan senam adalah gerakan push up. Ini bukan latihan senam ya, latihan kebugaran jasmani ini yang benar. Latihan kebugaran jasmani adalah push up yang dapat digunakan untuk melatih kekuatan otot tangan, teman-teman. Jawabannya adalah kedua tangan ini, B. Jadi ini bukan latihan senam ya, tapi latihan kebugaran jasmani. Nomor 5, kemampuan fisik seseorang dalam melaksanakan tugas sehari-hari berbeda-beda. Ada yang mudah lelah dan ada yang mampu melakukan aktivitas berat dan lama. Semua itu ditentukan oleh A. Tingkat kesehatan seorang, B. Kemampuan dalam melakukan aktivitas fisik, C. Derajat kebugaran jasmani, D. Volume daya tahan yang tinggi. Jawabannya adalah derajat kebugaran jasmani, teman-teman. Jadi kalau kita mempunyai kebugaran jasmani yang baik, maka kita tidak akan mudah lelah dalam melakukan aktivitas fisik di dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya juga dalam waktu yang lama. Nomor 6, kemampuan otot untuk melakukan suatu ketahanan akibat suatu beban dalam waktu yang lama dalam pendidikan jasmani disebut dengan A. Kekuatan, B. Kelentukan, D. C. Daya tahan, D. Kelincahan. Jawabannya adalah daya tahan otot. Daya tahan otot itu daya tahan otot itu ketika kita menahan beban. Ya, misalnya mengangkat beban, mengangkat barbel. Nah, tapi di sini kekuatan dan daya tahan itu sedikit mempunyai kesamaan. Ya, kalau kekuatan itu untuk mengangkat beban dengan jangka waktu yang cepat gerakannya, latihannya cepat. Nah, sedangkan daya tahan, nah, itu latihannya pelan gerakannya. Jadi perbedaannya adalah kecepatan ketika melakukan latihan. Kalau kekuatan itu cepat, tapi kalau daya tahan itu pelan. Jawabannya adalah bisa A atau C, daya tahan. Nah, jadi ini silakan pilih salah satu saja. Nomor 7. Gerakan senam meliputi banyak bentuk latihan. Senam lagi ya, ini bukan gerakan senam. Gerakan, oh ini senam. Ya, pilihannya ada gunting-gunting, roll, push up. Gerakan senam meliputi banyak bentuk latihan. Berikut ini yang bukan termasuk senam ketangkasan.
Ada guling lenting, B push up, roll belakang, roll depan. Di sini jawabannya adalah push up. Nah, push up itu latihan kebugaran jasmani, bukan latihan ketakasan. Jadi tadi itu bukan senam yang push up ya. Atau sit up tadi itu adalah gerakan kebugaran jasmani atau latihan kebugaran jasmani. Sedangkan di nomor 7 ini senam yang menunjukkan senam lantai, yaitu guling lenting, C roll belakang, dan D roll depan. Itu guling, senam lantai. Nomor 8, salah satu bentuk latihan senam adalah mempertahankan diri dengan cara berdiri menggunakan satu kaki, bertujuan untuk A, kekuatan, melatih kelentukan, C, melatih keseimbangan, D, melatih kelincahan. Nah, di sini ketika kita berdiri dengan satu kaki, tangannya direntangkan samping kanan samping kiri, maka di situ kita melatih keseimbangan. C. Nomor 9, kemampuan seseorang untuk menggerakkan anggota badan dengan maksimalkan jangkauan persendian pada gerakan tertentu disebut dengan A, kecepatan, B, daya tahan otot, C, kelenturan, D, kelincahan. Kemampuan seseorang untuk menggerakkan anggota badan dengan maksimal dari jangkauan persendian maka disebut dengan latihan kelenturan. Nomor 10. Kemampuan untuk melakukan perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang singkat disebut A, daya tahan, B, kelenturan, C, kecepatan, D, kelincahan. Nah, 10 jawabannya adalah kecepatan ya, melakukan gerakan berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya dengan waktu yang singkat, maka disebut dengan kecepatan. Nomor 11, senam lantai dengan gerakan mengguling atau menggelinding ke depan membulat dinamakan guling depan. Jawabannya A, jelas. 12, seorang anak akan melakukan gerakan berguling ke depan, maka sikap awal yaitu A, berdiri membelakangi matras, C, berbaring di atas matras, C, berjongkok di atas matras, D, duduk di atas matras. Untuk berguling ke depan, maka sikap kita adalah jongkok di atas matras. Atau bisa di samping matras ya, di belakang. Nomor 13, posisi badan saat melakukan berguling belakang yang benar adalah A, membelakangi matras, B, guling belakang ya membelakangi matras. A. Nah, lihat pilihannya adalah di sebelah kanan matras, di depan matras, di sebelah kiri matras. Jawabannya adalah membelakangi matras karena berguling ke belakang. Nomor 14. Sikap akhir guling belakang pada umumnya adalah A, telungkup, B, miring atau tidur, C, jongkok, D, berdiri. Sikap akhir guling belakang pada umumnya adalah berdiri. D. Nomor 15, sikap awal gerakan langkah biasa pada aktivitas gerak berirama adalah sikap awal langkah biasa. A, berdiri, tegak, rileks. B, berdiri santai. C, berdiri istirahat. D, berdiri bebas. Saat gerak berirama, maka berdiri kita harus tegak dan rileks. Rileks itu sudah santai, bebas, ya, santai, tenang. Jawabannya adalah A, nomor 15. Nomor 16 di bawah ini adalah macam-macam bentuk langkah atau jalan dalam aktivitas gerak bersama. Berikut yang bukan merupakan gerakan tersebut adalah A, langkah biasa, B, langkah rapat, C, langkah ke belakang, D, langkah keseimbangan. Macam-macam bentuk langkah dalam aktivitas gerak bersama. Yang bukan merupakan langkah di bawah ini yaitu langkah ke belakang. Tidak ada langkah ke belakang dalam gerak bersama. Nomor 17. Setiap aktivitas gerak berirama selalu mengikuti ritme. Nah, tujuan adalah irama atau hitungan. Tujuan adanya irama atau hitungan adalah A, gerakan sedikit kaku, B, gerakan selaras berirama, C, gerakan menjadi cepat, D, gerakan menjadi lambat. Setiap aktivitas gerak berirama selalu mengikuti ritme. Tujuannya adalah untuk menyamakan gerakan dengan irama, yaitu gerakan selaras berirama. B. 18. Gaya dalam renang ada 4, salah satunya ada gaya dada. Gerakan renang gaya dada berarti meniru binatang katak. Benar sekali. B. Nomor 19. Yang tidak termasuk gerakan renang gaya bebas di bawah ini adalah A, gerakan kaki. Benar. B, gerakan lengan. Benar. C, gerakan memutar badan.
D. Mengambil nafas. Jawabannya adalah C. Gerakan memutar badan. Itu tidak ada di dalam teknik renang gaya bebas. Nomor 20, posisi badan renang gaya bebas adalah A. Kepala lebih tinggi dari permukaan air. B. Kaki lebih tinggi dari permukaan air. C. Sejajar dengan permukaan air. Ini se ya. Sejajar permukaan air. D. Badan menyamping. Posisi badan renang gaya bebas itu adalah posisi badan adalah sejajar ya, streamline, sejajar dengan permukaan air. Nomor 21, gerakan renang seperti pada gambar di bawah ini adalah renang gaya A. Gaya punggung. B. Gaya kupu-kupu. C. Gaya bebas. D. Gaya dada. Gerakan seperti ini adalah gerakan gaya dada. Ya, ini setelah ditekuk kemudian diluruskan. Ya, setelah itu kaki ditendangkan atau ini dibuka dulu, tarik ke belakang, kemudian ditendang. Dan seperti itu namanya gaya dada. Ya, bukan gaya punggung, bukan gaya kupu-kupu atau gaya bebas, tapi gaya dada. D. Nomor 22. Renang gaya dada sering disebut dengan butterfly stroke, itu renang gaya kupu-kupu, breaststroke itu gaya dada, cork stroke itu gaya bebas, backstroke gaya punggung. Jawabannya adalah breaststroke. 23. Induk organisasi renang dunia adalah FINA. 24. Gerakan kaki renang gaya bebas adalah gerakan renang gaya bebas, yaitu gerakan ke depan belakang secara bersamaan, itu gaya dada, ke depan belakang secara bergantian, itu enggak, salah. C. Naik turun secara bersamaan atau D. Naik turun secara bergantian. Jawabannya adalah D. Naik turun secara bergantian. Gerakan kaki renang gaya bebas. 25. Gaya renang yang hampir sama dengan gerakan kaki kata, yaitu gaya dada. 26. Induk organisasi renang di Indonesia adalah PRSI, Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Nomor 27, pengambilan nafas dalam renang gaya dada adalah A. Mulut. B. Hidung. C. Telinga. D. Tenggorokan. Jawabannya adalah mulut. Ya, benar. Jawabannya adalah mulut. Benar sekali ya. Jangan sampai kita menggunakan hidung. Tapi di sini kita bisa menggunakan 80% mulut. Nah, yang 30%, yang 20% adalah hidung. Karena kalau hidung takutnya nanti kita menyerap, mengambil udara bercampur dengan air. Bahaya kalau masuk ke dalam paru-paru. Jadi jawabannya adalah mulut. 28. Posisi badan renang gaya dada adalah A. Tengkurap. B. Telentang. C. Berdiri tegak. D. Miring ke kiri. Renang gaya dada adalah tengkurap. Kalau telentang itu gaya punggung. 29. Gaya dalam renang ada 4. Berikut yang bukan gaya renang dari PRSI adalah gaya bebas, benar, gaya dada, kata benar, gaya hiu, salah, gaya kupu-kupu. Benar, jawabannya adalah C, gaya hiu. Nomor 30, pertumbuhan jasmani dan pertumbuhan kecerdasan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut yang bukan merupakan faktor tersebut adalah A. Faktor keturunan, benar. Faktor gizi, benar. Faktor lingkungan belajar, benar. D. Faktor ekonomi. Hmm, Jawabannya adalah C. Faktor lingkungan belajar. Itu tidak mengaruhi pertumbuhan jasmani, tapi itu mengaruhi kesehatan, kesehatan psikis atau kecerdasan. Kalau ekonomi itu bisa, ya kita bahas satu ini, faktor keturunan. Ya, benar. Jadi jawabannya adalah yang bukan, yaitu C, faktor lingkungan belajar. Baiklah kawan dan teman-teman semuanya, kita telah selesai membahas persiapan penilaian akhir tahun. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.